Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para jemaah yang kami hormati, para jemaah yang kami muliakan, kita selama ini sering ya bahwa kita senantiasa selalu berhadapan dengan anak-anak yatim. Ya. Orang menyebutnya bulan Muharram itu yang lalu sebagai lebaran anak yatim. Ya. Kita sebenarnya kita harus berterima kasih kepada anak yatim itu. Ya. Anak yatim itu memang pilihan Tuhan sebenarnya. Kita selama ini melihat bahwa kita ini harus menyantuni dalam pengertian bahwa mereka membutuhkan kita. Ya kan? Padahal sebenarnya kita ini membutuhkan anak yatim. Kenapa? Karena dengan adanya anak yatim di daerah kita itu Tuhan tidak menjadi mengadab kita. Tuhan memberikan satu perantara anak yatim itu. Jika kita menghadapi kesulitan dengan mengusap mereka dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perlu kita ubah persepsi kita terhadap tentang anak yatim itu. Bahwa anak yatim itu adalah anak-anak yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memang kita bertanggung jawab terhadap kehidupan anak yatim itu. Tapi anak yatim itu sebenarnya dia membawa berkah sendiri kita. Ya. Para jemaah yang kami hormati, ada sebuah hadis menyebutkan ana wakafil yatim fil jannah hakada, kata Rasulullah. Aku dan orang-orang yang memberi bantuan, yang menolong kesulitan-kesulitan anak yatim itu nanti akan bersamaku di sorga. Rasulullah menyebutkan begini. Jadi artinya bukan victory, tapi ini berdua nanti dengan Rasulullah di sorga. Tentu surga Rasulullah melebihi surga-surga siapapun. Surganya yang paling tinggi. Dan itu dijamin siapapun yang membantu anak yatim, ya, itu akan dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang kami hormati, kita biasanya kalau bertemu dengan anak yatim itu kita mengusap kepalanya. Itu memang disunatkan, ya. Anak kecil itu memang disunatkan untuk dielus kepalanya. Dalam sebuah hadis Bukhari disebutkan, kalau anak yatim kita mengelusnya itu dari belakang ke depan. Nah, tapi kalau anak kecil biasa itu dari depan ke belakang. Jadi anak yatim, ya. Apa gunanya kita mengelus kepala anak yatim itu? Ada sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudriku hajatak. Maukah kamu hatimu tidak gundah, tidak stres, dan juga cita-citamu terkabulkan, kata Rasulullah SAW. Irhamil yatim, maka sayangilah anak yatim. Wamsah ra'sahu, dan usaplah kepalanya, ya. Wat'imhu min ta'amika, dan berilah makan dia dari makanan-makanan kamu. Bukan berarti anak yatim kemudian dimakan makanannya, diberi makanan yang sederhana, sementara orang yang memberi makan itu makan yang mewah. Tidak. Berilah makan dia dengan makananmu. Yalinu qalbuk, maka lunaklah hatimu. Kamu tidak akan stres. Wa tudriku hajatak, dan kemudian engkau akan mendapatkan hajat-hajat kamu. Jadi sebenarnya kalau kita punya tujuan dan sebagainya, kata Rasulullah, datangilah panti asuhan, usaplah kepalanya anak yatim itu dari belakang, dan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apa tujuan-tujuan kita, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu juga kita ubah sebenarnya. Kita ini biasa mengumpulkan anak yatim seolah-olah pertunjukan, ya. Di masjid, di mana sebagainya, anak yatim seolah-olah pertunjukan. Itu kalau bisa jangan dilakukan seperti itu.
Tapi kitalah yang datang kepada mereka. Datangilah anak-anak yatim itu dengan hadiah-hadiah dan sebagainya. Senangkan hati mereka dan sebagainya. Karena ada sebuah hadis menyebutkan, ada suatu dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dia menyenangkan anak kecil. Ya, ada itu. Ya, ya. Ini ada dalam kitab yang namanya Qomi Utuhyan, ya, yang ditulis oleh Syekh Nawawi Banten. Dia menyebutkan ada satu dosa yang hanya bisa diampuni dengan kita membahagiakan anak-anak kecil dengan hadiah makanan dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.